Siapa sih yang nggak tahu K-pop? Gak pernah denger lagunya? Kalau yang satu ini pasti tahu dong. Nah, jadi sebenarnya K-pop tuh apa sih? Apa lagu-lagu aja? Apa sebenarnya bagaimana? Jadi, K-pop atau Korean pop merupakan salah satu subgenre musik pop yang berasal dari negara Korea Selatan. Subgenre musik ini pada akhirnya berkembang tidak hanya menjadi genre musik, tetapi sudah berkembang menjadi salah satu budaya di Korea Selatan, mulai dari tentunya musik, makanan, fashion, sampai dengan kebudayaan. Dunia K-pop tentunya tidak lepas dari artis-artis yang menyanyikan dan menarikan lagu-lagu K-pop. Sebut saja yang paling terkenal seperti Blackpink, SNSD, Super Junior, dan BTS. Tetapi di balik ramahnya para artis di depan layar kaca, indahnya dunia entertainment K-pop dan ketenaran yang menggoda, ada banyak sisi gelap dari dunia entertainment Korea Selatan. Salah satunya adalah slave contract atau kontrak budak. People all over the world dream of being pop stars, but perhaps nowhere else more than South Korea. But you know what they say, be careful what you wish for, because being a K-pop star is actually a dangerous, degrading, and downright scary job. Here's a look at the disturbing truth behind K-pop music. Slavery. There's a reason that people refer to K-pop contracts as slave contracts. According to star Prince Mac, K-pop artists typically have to sign a contract where they essentially sign over all their rights for a period of 7 to 15 years. The countdown doesn't even begin until they've debuted, though, after up to a full decade of training and grooming. And during it all, K-pop artists have to do everything the record studio tells them, while the studio pockets almost all the profits. How bad is it? Members of the girl band Stellar told No Cut News about their rise to fame. The four girls said they regularly split one meal because they were so broke. Seperti yang sudah disebutkan di dalam video, kontrak budak biasanya diasosiasikan dengan kontrak yang ditandatangani oleh artis K-pop saat mereka masuk ke dalam agensi entertainment. Tapi, kontrak apa yang bisa disebut sebagai kontrak budak? Kontrak budak adalah kontrak yang isi perjanjian kontraknya menguntungkan satu pihak saja. Biasanya, pihak yang diuntungkan tentu saja adalah agensinya, dan yang dirugikan adalah artis yang mentandatangani kontrak tersebut. Mungkin kalian akan bertanya, Kamu bertanya-tanya. Han, kok udah tahu kontraknya masih diperbudak, kok masih setuju aja? Kok mau aja sih artisnya tanda tangan kontrak itu? Nah, dikarenakan jadi gini, sistem perekrutan talent artis di Korea Selatan ini cukup unik. Jadi prosesnya adalah pertama para scouter talent akan mencari orang yang menurut mereka cocok dijadikan artis. Misal dari segi fisik atau dari bakat menyanyi, dance, dan lain-lain. Setelah mereka mendapatkan kontak orang yang mereka incar, mereka akan mempersuasi orang tersebut untuk masuk ke agensi mereka. Nah, setelah mereka masuk ke agensi, talent ini akan diberikan ke segala kebutuhan mereka itu di awal terlebih dahulu, dari kebutuhan makan, tempat tinggal, pelatihan bernyanyi, pelatihan dance, dan lain-lain. Nah, setelah mereka dilatih selama sekitar 10 sampai ada yang sampai 20 tahun, mereka akan didebutkan oleh agensi mereka. Nah, saat mereka debut ini, mereka akan dipaksa untuk menandatangani kontrak yang berisi perjanjian bahwa mereka akan membayar hutang-hutang mereka yang sudah diberikan oleh perusahaan di awal. Yang tadi kebutuhan tadi itu harus mereka bayarkan dengan gaji mereka yang akan mereka hasilkan. Disinilah ketidakadilan terjadi. Jadi agensi tidak punya kewajiban secara khusus untuk secara transparan memberitahu berapa hutang yang dimiliki oleh artis mereka sendiri. Ini biasanya disebut oleh BEP atau Break Even Point, di mana artis tidak dapat mengetahui berapa hutang yang mereka miliki dan berapa pendapatan yang mereka hasilkan dari selama mereka debut itu. Bila kita tinjau menggunakan ilmu antropologi, kita bisa menghubungkan fenomena ini dengan teori fungsionalisme.
Teori fungsionalisme mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis sistem sosial dan subsistem sosial, dengan pandangan bahwa masyarakat pada hakikatnya tersusun kepada bagian-bagian secara struktural, di mana dalam masyarakat ini terdapat berbagai sistem-sistem dan faktor-faktor yang satu sama lain mempunyai peran dan fungsinya masing-masing, saling berfungsi dan mendukung dengan tujuan agar masyarakat dapat terus bereksistensi, di mana tidak ada satu bagian pun dalam masyarakat yang dapat dimengerti tanpa mengikut sertakan bagian yang lain. Dan jika salah satu bagian masyarakat yang berubah, akan terjadi gesekan-gesekan ke bagian lain di dalam masyarakat ini. Di sini kita bisa melihat ada 3 pencetus teori fungsionalisme. Yang pertama dari kiri ada Bapak Emil Durkheim, yang di tengah ada Bapak Auguste Comte, dan yang paling kanan ada Bapak Herbert Spencer. Pada dasarnya, agensi dan artis memiliki simbiosis mutualisme. Agensi memerlukan artis mereka dalam rangka mencari profit dan investasi, sedangkan bagi artis, mereka akan mendapatkan ketenaran, profit, dan juga skill yang berkembang. Tetapi, menurut teori fungsionalisme, bila ada dari kelompok masyarakat ini yang sedikit melenceng, maka akan timbul gesekan-gesekan antar kelompok. Inilah yang akan dilakukan agensi dengan cara slave contract. Mereka akan mempergunakan artis mereka hanya sebagai alat, tidak memanusiakan manusia, dan tidak mengindahkan hak asasi manusia. Setiap orang pasti memiliki tujuan dalam hidup ini. Selain itu, kita hidup di dunia pasti memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Selama kita melakukan kebaikan, niscaya tidak akan timbul gesekan-gesekan di dalam kelompok masyarakat yang dapat menyebabkan konflik dan perpecahan. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah memperhatikan dan menonton video saya. Saya Farhan Karunia Pardana dengan NIM akhir 034. Mohon undur diri dan sampai jumpa.